Timnas Indonesia dipaksa menyerah 4-0 saat menjamu Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda bukannya tanpa peluang di sepanjang pertandingan, namun buruknya penyelesaian akhir membuat gawang Samurai Biru tetap tidak kebobolan. Pasca laga, salah satu situs asing yakni SofaScore memberikan penilaian untuk para pemain Timnas Indonesia di laga menghadapi Jepang. Menurut media asal Kroasia tersebut, ada 5 pemain yang tampil kurang maksimal, sehingga mendapat rating penilaian yang buruk. Dan berikut daftar 5 pemain Timnas dengan rating terburuk saat disekat Jepang 4-0. JICS. Pemain Timnas Indonesia dengan rating paling rendah di pertandingan menghadapi Jepang adalah JICS. Sang kapten Garuda tersebut hanya mendapat rating 6,0 selama dirinya berada di lapangan. Menurut SofaScore, pemain Venezia tersebut punya statistik apik dengan torehan 8 kali clearances. Namun JICS juga punya error lead to goal alias kesalahan yang membuat pemain lawan mencetak gol sebanyak 1 kali. Dalam situasi tertekan, JICS gagal membuang bola dengan sempurna dari tembakan pemain Jepang yang sebenarnya tidak begitu keras. Hasil bola meluncur ke gawang Martin Paes dan membuat Timnas Indonesia saat itu tertinggal 3-0. Selain itu, Bang Jai juga tak pernah menang dalam duel udara dari total 2 kali percobaan plus 4 kali possession loss. Justin Hubner. Selain JICS, pemain lain juga dapat rating 6,0 adalah Justin Hubner. Setelah absen 2 pertandingan sebelumnya karena mengalami cedera, Hubner akhirnya kembali dipasang sebagai starter di lini pertahanan Timnas Indonesia. Meski tampil cukup apik di babak pertama, namun pemain Wolverhampton U21 tersebut juga tak lepas dari kesalahan yang dilakukan. Tercatat, Hubner melakukan 7 kali possession loss, tak pernah menang duel udara, serta mencetak 1 gol bunuh diri. Gol bunuh diri Hubner sejatinya bukan kesalahan sang pemain sepenuhnya, karena memang posisi bola silang yang terlalu sulit untuk dihalau menjauh dari gawang Martin Paes. Kevin Dix. Pemain ketiga ada debutan Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix yang mendapat rating 6,2 alias yang terendah kedua setelah JICS dan Justin Hubner. Setelah resmi menjadi WNI, pemain FC Copenhagen itu langsung dipasang Sintayong sebagai starter di posisi bek kanan. Hasilnya pun cukup memuaskan. Selain kuat dalam bertahan, Dix juga beberapa kali mampu melakukan overlap dan memberikan umpan ke area penalti lawan. Sayangnya, Dix harus ditarik keluar dan digantikan Sandy Walsh karena mengalami cedera. Penilaian bek anyar Timnas Indonesia itu mungkin belum sempurna lantaran ia hanya 41 menit berada di lapangan, namun kehadirannya akan sangat dibutuhkan di pertandingan berikutnya saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Martin Paes. Martin Paes bisa dibilang kurang begitu maksimal saat menjadi andalan di pertandingan Indonesia versus Jepang. Sempat tampil meyakinkan di awal babak pertama, Martin Paes justru melakukan kesalahan di mana sang kiper melakukan satu blunder yang membuat Jepang bisa mencetak gol ketiga. Untuk pertandingan berikutnya, diharapkan kiper FC Dallas itu bisa lebih meminimalisir kesalahan, mengingat peluang Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia semakin menipis. Ragnar Oratmangun. Dan pemain kelima yang memiliki rating terendah di pertandingan Indonesia versus Jepang adalah Ragnar Oratmangun dengan nilai 6,3. Striker kelahiran Oost Belanda itu sejatinya punya pergerakan cukup apik di lapangan, namun ia gagal mencetak gol saat tinggal berhadapan dengan penjaga gawang lawan di awal babak pertama. Ragnar juga minim pergerakan hingga akhirnya ia ditarik keluar dan digantikan Witan Sulaiman di pertengahan babak kedua.